Udin sibuk ngemil gorengan. Raisa sibuk melamun dan gua asik menulis. Tiba-tiba Eis datang dengan wajah manyun kayak habis kalah perang. Sumpah ya, gua udah muak banget. Tadi malam live gua sepi banget dong di TikTok. Biasanya minimal ada yang ngirim gift, macan, topi. Ini paling banter cuma bunga. Malu banget gua sumpah. Pagi-pagi udah drama aja. Iya, pagi-pagi udah manyun aja lo Eis. Duduk, minum dulu, terus makan itu gorengan. Biar lo tenangan dikit. Ember, Gak bisa tenang gua kalau begini. yey kenapa sih Nek? Cerita dong sama kita-kita. Kalian tahu nggak? Semua pada pindah ke live si anak baru itu. Anak yang baru masuk sekolah ini. Udah kayak artis FYP aja. Emang cantik banget sih. Dia khas Sunda, tulen, putih, bening. Kita lagi bahas siapa sih ini? Dari tadi gue nggak ngerti deh. Jangan-jangan yang Nek maksud itu si Lisa Marlina ya? Anak baru itu. Aduh Nek, Dese emang centong. Yey kalah Lis. Lo diem deh Udin. Lo itu temen gua apa buzzernya si Lisa sih? Udah. Jadi ini masalahnya cuma karena viewers live lu turun gara-gara si Lisa gitu. Iya Asda, itu kan hidup gue. Live TikTok itu nafas buat gua. Duit jajan gua. Sekarang semua hilang gara-gara anak baru yang sok kecantikan itu. Baru kali ini loh si Eis menggebu-gebu karena punya saingan di sekolah. Tapi ini harga diri gua. Sekarang di sekolah juga semua pada muji-muji dia dong. Guru aja sampai senyum-senyum kalau dia lewat. Haduh, berasa kayak bidadari turun dari langit ya. Ya namanya juga orang baru, wajarlah kalau banyak yang penasaran. Lagian kan dia emang cantik bukan? Gimana kalau lo ajak live collab aja? Ember, Kolab, najis banget gue. Asda, lo juga seharusnya was-was juga sih. Soalnya si Zafir juga lagi nongkrong sama dia sekarang tuh di kantin. Serius Lois? Ngapain si Zafir deketin anak baru itu? Alemong, itu si Lisa udah kayak kucing betina aja. Lagi direbutin lekong-lekong. Tapi si Lisa anak baru itu emang cantik sih. Cantik sih cantik. Tapi ngapain coba si Zafir ikut-ikutan ada di situ? Jangan-jangan pakai pelet kali ya? Kok bisa cowok-cowok bisa kumpul begitu sih? Dan begitulah bibit persaingan antara Eis sang ratu TikTok dan Lisa Marlina si anak baru cantik dari Sunda. Sore hari, bel pulang sekolah baru saja berbunyi. Gua berjalan cepat sambil Bete dan Zafir menyusul dari belakang. Asda, hei, tunggu dulu dong. Kok buru-buru banget sih? Biasanya kan kita pulang bareng. Lo mau kemana? Pulang aja sendiri Zafir. Gua lagi nggak mood sama lo. Loh, apalagi sih ini tiba-tiba jadi nggak mood? Balik bareng si Lisa aja sana. Kan pas jam istirahat tadi kalian asik banget tuh ketawa-tawa. Jangan kira gua nggak notice ya. Ya ampun Asda, itu cuma kenalan doang. Beneran, dia kan anak baru. Terus cowok-cowok pada kumpul. Masa gua cuekin? Gak ada yang aneh-aneh, sumpah deh demi apapun. Kenalan doang. Kok kelihatannya akrab banget ya? Kayak udah kenal lama aja. Jangan bilang gua cemburu ini. Lucu banget kalau lu cemburu. Siapa yang cemburu? Ih, enak aja. Hei Asda, jangan salah paham. Gua tetap pilih lo karena lo itu pinter, lucu, dan asik aja. Cewek yang lain tuh tetap gak ada yang ngalahin lo. Gombal. Ya udah, kita makan yuk, biar mood lo happy lagi. Oke, traktir gua makan sushi ya. Oke, siapa takut? Kadang cemburu itu bikin panas hati. Tapi kalau digodain dengan manis, ujung-ujungnya malah bikin hubungan makin lengket. Halo teman-teman, kumaha dabang, selamat malam ya. Tong hilap ya kasih gift ke Lisa. Malam ini kita live sambil bahas apa ya? Gimana kalau kita bahas sugar daddy? Pasti seru kan? Eis tiduran di kasur, HP di tangan. Dia lagi buka live Lisa. Begitu lihat penontonnya ribuan, wajahnya langsung masam. Gila, viewernya dia semakin banyak.
Padahal baru beberapa hari ini live. Semua cowok pada ngantri. Ih, ngeselin banget sumpah. Sok-sokan ngebahas hal-hal sampah. Padahal tujuan dia kan disawer gift. Siapa ini yang tiba-tiba kirim gift paus? Waduh, ada yang nge-gift paus nih. Sampai 2 kali loh. Makasih banyak Pak Risman. Atau Om Risman ya? Lisa manggilnya apa nih? Om Risman aja deh. Om Risman emang paling baik deh. Bikin Lisa semakin semangat nge-live. Makasih giftnya ya. Sehat-sehat buat Om Risman. Pak Risman Kurniawan, wakil ketua DPRD itu. Kok bisa sih dia nongol di live-nya si Lisa? Apalagi langsung ngasih gift paus. 2 kali lagi ini. Mahal loh itu. Ya Tuhan, ini udah kebangetan. Gua si ratu TikTok kok kalah sama si cewek yang sok cantik ini. Malam itu, di ruang kerja Wakil Ketua DPRD, Risman Kurniawan duduk di kursi yang empuk. Tangannya sibuk pegang HP dan senyum-senyum sendiri. Wah, mantap nih. Baru kirim gift paus 2 ekor aja. Dia udah manggil-manggil nama saya. Dan kenapa ya? Setiap Lisa memanggil, kok saya jadi deg-deg syur begini? Tuh, konten-konten TikToknya juga lucu-lucu semua. Dan Lisanya juga cantik banget. Kasih 1 gift lagi ya, biar dia makin manja. Wah, untuk ketiga kalinya dikirimin 3 paus dong. Makasih ya Om Risman. Lisa izin follow TikTok Om ya. Tiba-tiba HP berdering. Nama istrinya, Ibu Sari, muncul. Risman sedikit kaget dan buru-buru tutup live Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mama, ada apa? Pak, kerjaannya sudah selesai di kantor. Mau pulang jam berapa? Dari tadi anak-anak tanya loh. Oh, sudah selesai kok, Ma. Ini bentar lagi Papa pulang, tapi mau salat Isya dulu. Ya udah Pak, nanti tolong beli buah-buahannya di supermarket. Sudah habis persediaan buah di rumah. Iya siap, Mama. Papa pulang, nanti akan bawa buah. Ya sudah kalau begitu. Hati-hati ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Telepon ditutup. Risman narik nafas panjang. Ketika perjalanan pulang, dia menyender di kursi. Tiba-tiba ada notif di TikToknya. Ternyata ada DM dari Lisa Marlina. Terima kasih kiriman giftnya. Semoga kapan-kapan Lisa bisa ketemu sama Om ya. Untuk pertama kalinya, Pak Risman mendapat DM dari seorang perempuan yang muda sekaligus cantik. Terjadilah rasa yang aneh seperti kembali muda. Si Om Risman bahas dong. Sama-sama Lisa, semangat terus live-nya. Om juga kerjanya jadi semangat kalau sambil ngeliatin live Lisa. Ya ampun, seorang pejabat publik, dia balas DM gue. Apakah ini berarti gue berjodoh dengannya? Tapi dia kan sudah punya istri. Bodo amat dah. Yang penting gue senang. Pagi itu di perpustakaan, gua, Udin, Raisa, dan Elis duduk di meja yang pojok. Udin membuka obrolan dengan bergosip. Nek, kalian lihat gak live si Lisa semalam? Gilingan deh. Ada yang ngesawer gift dong. Gak tanggung-tanggung. Gift paus, Bo. Gift yang mehong itu. Ya ampun, siapa sih yang segila itu? Palingan sultan random. Kan banyak tuh orang kaya iseng. Gua nggak ngerti maksud orang-orang yang sawer gift. Sama aja sih dengan yang fakir gift. Kayak nggak ada kerjaan gitu. Tapi lumayan tahu Raisa. Itu gift bisa dicairin jadi duta. Nggak jelas juga siapa aja itu yang sawer gift ke si Lisa. Yang sawer gift itu jelas-jelas Pak Risman Kurniawan, wakil ketua DPRD. Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri dong username-nya. Centang biru lagi, bukan kaleng-kaleng. Serius lo, Lis? Pejabat beneran itu? Ya elah, udah tua masih aja gatel sama anak SMA. Alamak, serius itu si wakil rakyat. Kildak deh.
duit rakyat dibagiin gitu ke orang-orang nggak jelas. Ember, mending kasih ke rakyat deh yang butuh kan banyak. Halah, namanya aja wakil rakyat. Kalau sudah kepilih, mana ingat sama rakyat. Kalau kalian lihat live-nya si Lisa semalam, aduh, genit banget. Emang sengaja pengen godain Pak Risman. Lama-lama bukan cuma gift yang dia cari, tapi jadi simpanannya Pak Risman pasti. Hey, sabar Lis, ini perpus. Jangan terlalu keras ngomongnya. Dan begitulah, gosip Lisa dan Pak Risman mulai merebak di sekolah. Dari sebuah gift TikTok, berita itu siap menjalar ke seluruh kota. Malam itu sambil tiduran di kamar, Lisa sedang asik bermain HP. Ternyata Lisa sudah tukeran nomor handphone dengan Pak Risman. Halo adik yang gemes, udah pulang sekolah belum? Udah Om, Kok nggak live sih? Capek ya kayaknya ya hari ini? capek sih. Soalnya di sekolah banyak banget yang harus dibeli. Ada buku, seragam, sepatu olahraga. Gurunya juga galak banget kalau nggak lengkap. Oh gitu ya, tenang aja. Kamu nggak usah pusing ya dek. Kasih aja nomor rekening kamu, biar om yang transfer. Masa sih Om mau transfer? Nggak enak. Gak usah Om. Gak apa-apa, adek kan bikin om semangat tiap malam. Anggap aja ini hadiah kecil dari om buat kamu Lisa. Ih, Om baik banget. Serius ya? Nih, aku kirim rekeningnya. Lisa kirim nomor rekening dalam hitungan detik, notifikasi M-Banking masuk. 15 juta ditransfer oleh Pak Risman. Tuh sudah tuh. Cek ya dek. Ya ampun, masuk beneran dong 15 juta. Kok Om Risman baik banget sih sama Lisa? Makasih ya Om. Lisa jadi tenang sekarang. Janji deh, besok Lisa live lagi ya. Makin semangat loh karena ada Om. Pa, lagi sibuk telepon ya? Sudah dulu ya dek. Istri om memanggil ini. Oh, oke. Siap Om. Barusan telepon bahas kerjaan ma. Kenapa? Kayaknya anak kita demam, Pa. Kita bawa ke dokter yuk. Oh, ayo ma. Beberapa hari kemudian, perubahan Lisa terlihat begitu cepat. Rambutnya semakin rapi, tas branded mencolok, semua murid melongo. Itu si Lisa. Itu dia pakai tas Hermes asli bukan sih? Keren banget. Gile, kemarin masih pakai tas biasa. Sekarang udah kayak artis besar Jakarta. Tasnya branded, Bo. Bener-bener itu si Lisa. Tiba-tiba hidupnya mentereng udah kaya raya. Gua yakin ya ada om-om deh di belakangnya dia. Lo jangan asal nuduh dulu deh, Lis. Bukannya lo bilang dia sering disawer gift, jadi duitnya banyak. Halah, berapa sih di sawer gift? Gak mungkin juga bisa kaya instan. Lo iri kali sama dia, Lis. Ember, gara-gara dese, live TikTok Ye jadi sepi kayak di kuburan. Kalian bantuin gue deh. Bantuan apaan lagi sih, Lis? Jangan drama mulu deh. Gua curiga sama si Lisa, tiba-tiba jadi tajir melintir, padahal orang baru di dunia pertiktokan. Gua butuh lo semua buat mata-matain dia. Kita cari tahu dia ngapain aja, siapa yang deketin dia. Ya ampun, kayak sinetron banget deh. Gak peduli juga gue sama si Lisa. Ember, untungnya apa Eike mau mata-matai dese? Ini serius, gua nggak rela tahta TikTok gua direbut sama dia. Gua yakin banget ada rahasia di balik kekayaannya. Gimana guys? Bantuin si Lis gak? Ya sudah, kalau buat balikin tahta TikTok lu lagi, Lis, kita akan bantuin lo. Oke, Eike ikutan. Ini semua buat Ye ya, Lis. Alemong deh ah. Nah gitu dong, thanks ya guys. Dan begitulah, lahirlah tim rahasia paling absurd di sekolah. Target utamanya, Lisa Marlina, si anak baru yang penuh misteri. Halo adek Lisa. Halo Om Risman. Kok om tiba-tiba kangen ya? Ih, kenapa sih Om? Kok bisa tiba-tiba kangen sama Lisa? Om pengen ketemu adek Lisa malam ini.
Malam ini? Kok tiba-tiba banget? Mau nggak? Mumpung Om lagi nggak begitu sibuk loh. Aduh, gimana ya? Lisa juga pengen ketemu Om sih untuk pertama kalinya. Boleh deh, Om. Adik Lisa bisa nginep nggak malam ini? Nginep. Aduh, bikin deg-degan aja. Tapi kayaknya bisa sih Lisa nginep, Om. Bagus, nanti Om kasih tahu ya tempatnya. Siap, Om. Lisa tunggu ya. Ya kan, Udin? Lu denger tadi? Dese bilang Om Risman, ini beneran si wakil ketua DPRDI. Tuh Is. Yoi, kacau gak tuh cewek? Istrinya Pak Risman di rumah gimana coba? Mana baik dan alim lagi. Lakinya begini. Kita harus laporin ini ke si Asda sama si Raisa deh. Alemong. Oke, kita lapor ke mereka ya. Siang sepulang sekolah, Lisa berada di butik lingerie high class. Pegawai butik langsung menyapa Rama. Selamat sore kak, cari lingerie untuk koleksi terbaru. Ada sih yang bestseller, yang lagi tren loh. Oh, menarik sekali. Aku boleh lihat? Beri aku yang bagus-bagus dan seksi ya. Aku ingin yang paling hot dan bergairah. Oh ada, ayo ikutin saya. Yang ini cantik, seksi banget. Yang ini juga. Kalau kira-kira gua pakai, Om Risman bakal suka nggak ya? Aduh, pasti si Om bakal klepek-klepek liatnya. Habis itu, dia bakal tambah royal lagi sama gue. Pinter banget sih. Ada telepon? Halo Adik Lisa, bagaimana nanti malam? Jadi ketemu kan? Jadi dong Om. Hotelnya sudah Om share log tuh lokasinya. Aman kan tempatnya? Hotelnya aman Om. Yang nggak aman, Lisa bingung nih. Bingung kenapa adekku sayang? Ini Lisa lagi bingung mau beli lingerie, tapi bingung mau yang mana. Soalnya harganya lumayan Om. Ya sudah, ambil saja dua-duanya. Harga itu nggak masalah. Yang penting adek Lisa senang. Nanti Om transfer ya. Aduh, Lisa makin sayang deh sama Om. Sudah dulu ya dek. Om mau izin dulu sama istri. Kalau malam ini Om nggak pulang ke rumah. Siap Om. Semoga semuanya aman-aman saja ya. Sehingga kita bisa ketemu nanti malam. Jadi maunya yang mana kak? Yang mana? Ya aku ambil keduanya Mbak. Harga itu gak masalah buat aku. Siap kak, mari saya antar ke kasir. Lo lihat sendiri kan Udin? Semakin percaya kan? Gimana menurut lo? Buset, si Lisa masih SMA udah jadi ani-ani begini. Dia bukan ani-ani Udin, tapi dia simpanan. Oh, ani-ani no. Simpanan yes. Begitu maksud lo Is. Ember, ya sudah. Saatnya kita kasih tahu si Asda dan si Raisa. Sore hari, Bu Sari sedang mengadakan kegiatan rutin ibu-ibu PKK. Berkumpul, belajar bikin kue. Suasana hangat, spanduk kecil tertempel. Pelatihan kue basah untuk UMKM. Baik ibu-ibu, hari ini kita belajar bikin bolu kukus pelangi ya. Kue ini gampang dijual, modalnya kecil, tapi untungnya lumayan loh. Cocok buat UMKM kita. Kudu hati-hatinya teh, tong sampai boluna bantet, nanti bisa nggak laku. Iya Neng, yang ada bolunya nggak laku kejual, malah dimakan si Asda sama si Adiba. Oh, si Teteh sok bener kalau ngomong teh. Neng, Bu Sari emang cantik dan pintar ya, segala bisa. Pantes banget mendapatkan suami Pak Risman Kurniawan. Ya teh, sudah ganteng, alim, baik pisan, gak pernah ada berita buruk. Emang Pak Risman itu suami idaman. Ibu-ibu silahkan belajar dulu ya. Saya ke belakang sebentar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mama. Lagi di mana ini? Kenapa nelfon? Mama lagi bareng ibu-ibu sedang ada kegiatan rutin belajar pelatihan UMKM. Ma, Papa kayaknya malam ini sibuk banget kerjaan. Gak bisa pulang. Loh, kenapa nggak pulang Pak? Masih di Jakarta kan ini?
Iya sih, masih di Jakarta. Tapi repot kalau papa harus bolak-balik pulang ke rumah. Pulang subuh aja, Pak. Nanti Mama tungguin. Jangan, Ma. Mama istirahat saja. Nanti papa pulang pagi-pagi saja ya. Ini ada proyek yang harus segera diselesaikan. Oh, kalau begitu ya udah nggak apa-apa. Tapi Papa juga jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat ya kalau kecapean. Iya, Ma. Sudah dulu ya, Ma. Papa mau kerja lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak biasanya sih Papa izin kerja sampai nggak pulang. Ada apa ya ini? Nah, Bu Sari jadi tiba-tiba ngelamun setelah nerima telepon. Kenapa ya? Jangan-jangan ada masalah keluarga. Ah, gak mungkin. Keluargana kan adem ayem. Terlihat romantis wae di sosmed. Tapi Neng, gak semua yang terlihat di sosmed itu indah. Kita gak tahu dalemannya. Benar juga, Teh. Nah jadi gak gosip. Situ duluan ngajak bergosip. Hayu orang belajar bikin kue deui. Di antara tepung dan gula ada rasa pahit yang tak bisa ditutupi. Hati seorang istri pejabat mulai merasakan ada yang aneh. Dan mungkin suatu saat pasti akan terungkap juga. Malam hari jalanan agak sepi. Di dalam mobil, gua, Lis, Raisa, dan Udin duduk tegang menunggu seseorang. Oke, kita tunggu di sini ya. Tadi angkotnya si Lisa masih di belakang kita kan? Kita berasa jadi detektif beneran ya ini? Tuh, si Lisa turun dari angkot. Desa nunggu di depan hotel. Mereka jadi dong janjian mau ngewong di hotel. Hus, gak boleh ngomong gitu Udin sebelum kita tahu kebenarannya. Ini udah jelas Asda, mereka sudah janjian dari siang. Wah udah curiga, si Lisa itu pasti ada om-omnya. Mana mungkin duitnya tiba-tiba ngalir kayak air. Tapi gue masih gak percaya loh sebelum gue lihat sama mata gue sendiri. Kalau omnya itu Pak Arisman Kurniawan. Iya, secara Pak Risman kan terkenal sayang keluarga di sosial media. Dan alim juga dia. Bisa aja itu pencitraan di sosial media buat jaga image. Dia kan sebagai pejabat gitu loh. By the way, mau sampai jam berapa kita nunggu di sini? Sampai membuktikan si omnya datang apa enggak. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam yang mewah berhenti di depan hotel. Dari dalam turunlah Pak Risman. Mereka ngobrol sebentar, lalu masuk ke hotel. Kami yang berada di dalam mobil saling pandang, kaget setengah mati. Lihat, Bo. Beneran dong, Pak Risman, si pejabat terkenal yang baik itu, datang. Buset, fix, ini mah ketahuan basah. Ya kan, kalian akhirnya percaya sama gua. Bukti nyata, Pak Risman ketemuan sama bocil peliharaannya. Udah gak bisa ngeles lagi dia. Kasian Ibu Sari, istrinya. Tapi gua sudah foto sih tadi. Kalau ada apa-apa, bisa buat bukti. Gercep juga lo Asda, bagus-bagus. Aduh, mereka ngapain aja sih di dalam? Kenapa sih Pak Risman pilih si Lisa? Bukan Eke aja? Eke juga mau kok. Orang gila lu Udin. Mau lu jadi ani-ani? Ani-ani no, simpanan yes. Di kamar hotel, Pak Risman duduk di sofa. Wajah sumringah melihat kecantikan Lisa. Begitu mata mereka bertemu, ada canggung dan juga senyum nakal. Ya ampun deh Lisa, ternyata kamu lebih cantik dari yang di layar HP ya. Benar-benar bikin om keplek ini. Om lebay. Aku biasa aja. Sama aja kok dengan biasa Lisa live di TikTok. Biasa, kamu itu luar biasa sayang. Dari pertama kali lihat kamu live, om udah ngerasa ada sesuatu yang beda. Om jadi makin kangen loh tiap hari. Beneran kangen atau om cuma gombal aja sih? Sumpah, om seneng banget bisa ketemu sama cewek secantik kamu. Kamu bikin om lupa semua masalah di kantor. Oh ya? Malam ini om cuma mau sama kamu aja berdua. Boleh ya? Ih, om, jangan ngomong gitu ah. Bikin Lisa deg-degan aja. Aku malu. Gak usah deg-degan, nanti juga kamu terbiasa. Om juga yakin, ini pasti bukan yang pertama ya buat kamu adek. Lisa jujur ya,
Iya, ini emang bukan yang pertama sama Om. Berarti Ade sudah jago dong mainnya. Ih, Om Risman, nakal banget deh. Dari pujian manis berlanjut ke bisikan nakal. Malam itu sang pejabat makin tenggelam dalam godaan. Lisa yang awalnya malu-malu akhirnya luluh. Dosa pun dimulai. Di rumah Bu Sari, anak kecil terbaring di kasur. Wajah pucat, tubuh panas tinggi. Bu Sari mondar-mandir panik. Ia berkali-kali menelpon suaminya yaitu Pak Risman tapi tidak diangkat. Pak, angkat dong. Jangan sibuk terus dong, Pak. Aduh, gimana ini? Ya Tuhan, kenapa nggak diangkat sih, Pak? Sesibuk itu kan ngurusin proyek sampai lupa sama anaknya sendiri. Ini lagi sakit loh si Dede. Mana pembantu dan penjaga lagi nggak ada semua lagi. Atau sepertinya saya harus panggil ambulan. Siapa lagi nih yang nelfon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu malam nak. Saya teh Neng yang tadi ikut kegiatan bikin kue bolu teh ya. Oh iya. Ibu yang tadi siang itu banyak tanya ya? Iya. Sekarang mau bertanya lagi. Oh, tentang apa ya? Ini loh soal adonannya. Karena tadi ayah nu kalupaan. Kalupaan tadi catet. Aduh maaf ya Ibu Neng, gak bisa jawab sekarang. Anak saya lagi repot, mau dibawa ke rumah sakit. Waduh, sakit apa? Mau saya bantuin Bu? Mumpung rumah ibu gak jauh juga. Saya bisa lompat ke sana secepat kilat. Oh begitu? Boleh. Ditunggu di rumah ya Bu. Akhirnya Bu Sari dibantu nyokap gua membawa anaknya ke rumah sakit. Mereka berlari seakan berpacu dengan waktu. Syukurlah semuanya belum terlambat. Makasih ya Bu Neng, sudah bantuin bawa anak saya ke rumah sakit. Sama-sama Bu. Emang Pak Rismannya kemana? Sampai ibu sendirian bawa ke rumah sakit. Bapak itu lagi ada proyek penting, jadi gak bisa diganggu. Kerja sampai malam kieu. Iya, tadi sore sudah izin juga. Katanya gak bisa pulang malam ini. Pak Risman mah emang orang sibuknya. Jadi kerjanya 24 jam. Tapi sudah di WhatsApp kok kalau anaknya sedang di rumah sakit sekarang. Kamar hotel dengan lampu temaram. Pak Risman baru saja selesai skidi pap-up. Lalu dia mengecek HP-nya, membaca pesan masuk dari Bu Sari. Pak, anak kita masuk rumah sakit, demam tinggi. Mama di IGD sekarang, tolong datang ya nanti. Om, kenapa sih? Kok tiba-tiba serius banget? Jangan bilang ya, Om mau pulang. Aku masih kangen loh ini. Sayang, anak Om lagi sakit ini tiba-tiba. Istri juga sudah di rumah sakit. Kayaknya Om harus balik sekarang ini. Ih, Om jahat banget. Baru juga hangat-hangatnya udah mau ninggalin aku. Katanya mau nginep di sini. Atau servis Lisa ndak endul, Om? Endul banget dong. Om gak akan lupa. Bete, sekalinya ketemu, malah Om buru-buru pulang. Gini deh sayang, nanti Om tebus janjinya ya. Gimana kalau kita pergi ke Bali? Berhari-hari, biar sayang bisa puas. Yang adik mau, Om akan ikutin. Bali? Beneran Om ngajak ke Bali? Ih, Lisa seneng banget. Awas ya, jangan PHP. Gak mungkin Om PHP. Nanti di sana pasti gak ada yang ganggu waktu kita. Aku udah kebayang dong. Pantai, hotel mewah, terus sama Om bisa sepuasnya. Pastinya dong, Dek. Om pulang dulu ya. Ade bobo di sini aja. Besok kan ada sarapan pagi. Oke deh Om. Tapi jangan lupa ya, nanti transfer lagi. Buat uang jajan Lisa udah mau habis. Pasti dong. Apapun buat Dek Lisa akan Om lakuin.
Di balik janji liburan ke Bali, ada anak kecil yang terbaring lemah di rumah sakit. Seorang ayah yang seharusnya hadir malah menunda demi nafsu. Mama, aku cari kemana-mana loh. Ternyata ada di rumah sakit. Iya, bentarnya Asda. Ayo pulang, Ma. Udah malam banget ini. Ntar Mama kecapean. Iya. Kenalin, ini Bu Sari. Beliau istri pejabat kita, Pak Risman. Loh, ini kan istri Pak Risman yang tadi baru saja dia check-in di hotel sama si Lisa. Kok bisa jadi temen nyokap gue? Anaknya kersakit. Pak Rismana sibuk kerja. Kasihan pisan, jadi mama temenin. Bu Sari, salam. Nama saya Asda. Mama kamu baik banget. Sudah anterin anak ibu ke rumah sakit. Jadi kumaha Pak Risman? Sudah balas belum, Bu? Tadi suami aku sudah bilang on the way. Jadi nggak apa-apa, kita tinggalin nih. Gak apa-apa. Sekarang semua sudah aman kok. Buset, istrinya dikibulin demi dia bisa skidi papap sama si Lisa. Dasar suami yang fake. Suatu saat gua bakal bongkar semuanya. Istrinya harus tahu. Tapi gua harus menunggu waktu yang tepat untuk membuka semua ini. Asda, nah kamu teh dari tadi jadi banyak melamun. Hayo. Di sekolah, Lisa duduk sendirian di taman sambil dengerin lagu dari Spotify yang premium. Gak ada ikan-ikan di tengah lagunya. Aku masih di sini, baik-baik saja. Tiba-tiba HP-nya berdering. Muncul nama Om Risman. Lisa buru-buru angkat dengan senyum lebar. Sayangku, cintaku, lagi apa? Ih, Om Risman manja banget. Sama istri manja begini juga lah sih? Enggak lah, Om kan pejabat. Sama istri cuma pencitraan doang di sosial media. Kau sama kamu beneran cinta. Makasih ya Om. Ternyata cinta Om cuma buat Lisa doang. Sayang, siapin diri ya. Malam ini kita pergi ke Bali. 3 hari 2 malam. Om udah booking hotel di tepi pantai. Kita bisa bebas di sana. Oh beneran Om? Aduh ya ampun, aku seneng banget deh. Ke Bali 3 hari 2 malam bareng Om. Ini kayak mimpi. Kamu belum pernah ke Bali kan? Semua itu buat kamu sayang. Kamu bikin Om bahagia. Om, tapi aku butuh sesuatu dulu nih. Pengen banget beli bikini biar bisa berjemur di pantai. Hehe, transferin aku dong. Uang Lisa udah mau habis. Kamu ada-ada aja. Ya udah, nanti Om kirim ke rekening kamu ya. Pilih yang paling bagus. Biar makin cantik nanti di pantai. Siap Om, Lisa makin sayang sama Om. Tak jauh dari situ, ternyata Udin duduk sambil pura-pura baca buku. Dia mendengar hampir semua percakapan Lisa. Matanya melotot, wajahnya meringis jijik. Alemong, jijik banget Eike dengernya. Anak SMA mau berasin bikini ke pejabat tuir. Sampai 3 hari 2 malam di Bali. Fix, Dese udah jadi simpanan kelas berat. Semua ini harus jadi pembahasan di gudang barang anak-anak. Kantin sekolah, istirahat kedua, waktunya makan siang. Lisa masuk berjalan ke arah meja tempat Eis duduk. Dengan gaya sombong, Lisa berkata, Eis, minggir deh, gua mau duduk di meja ini. Lo buta? Masih banyak meja, kenapa mau duduk di sini? Lo tahu kan sekarang gua yang paling terkenal di sekolah ini? Jadi meja ini cocok buat gua. Heh, lo pikir lo siapa Lisa? Baru datang udah belagu banget. Jangan lupa, gua dulu yang ratunya di sini. Ratu? Sorry banget Eis, lo udah basi. Lo sekarang cuma kenangan. Gua nih sekarang yang jadi pusat perhatian. Gua yang cocok jadi ratu. Gua tahu siapa lo sebenarnya. Jangan kira gua nggak tahu duit lo dari mana. Lo deket sama siapa? Gua bisa bongkar ya sekarang juga. Bongkar? Sebenarnya lo iri kan sama gua Eis? Lo nggak bisa jadi gua. By the way, om gua mau bawa gua staycation ntar malam. Dan lo tahu apa artinya? Gua nggak cuma menang di sekolah, tapi di luar sekolah pun gua jadi ratu. Terus lo bangga? Tunggu aja ya Lisa, cepat atau lambat semua bakal tahu siapa lo sebenarnya. Dan saat itu lo bakal jatuh lebih hina dari yang lo pikir. Ngomong aja lo sama batu. 2 ratu berseteru, 1 ratu yang lama dan 1 ratu yang baru. Dan memang untuk saat ini, Eis harus menerima kekalahan dari Lisa.
Sore hari, di gudang rahasia dekat sekolah, Eis, Udin, Raisa, dan gua lagi berkumpul. Eis membuka obrolan dengan wajah yang bete. Gila ya si Lisa, makin songong aja. Masa gua lagi makan siang diusir? Katanya dia sekarang ratunya di sekolah ini. Halah, ratu-ratuan, modal duit om doang, dasar OKB. Eis, jangan keras-keras ngomongnya. Nanti ada yang denger kita. Ntar ketahuan lagi. Kan gudang ini jadi markas rahasia kita. Ember, Biarin, emang bener kan? Dia sok-sokan jadi seleb. Cuma gara-gara transferan dari pejabat. Kalau nggak ada om-omnya, mana bisa dia begitu? by the way, Eke ada info lebih parah. Tadi Eke denger sendiri, si Lisa ditelepon sama Pak Risman. Katanya Dese mau dibawa ke Bali dong, 3 hari 2 malam. Gilingan gak tuh? Hah? Ke Bali? Nah kan, beneran dia. Kenakalan gue juga dulu nggak kayak begitu deh. Ini parah banget, sumpah. Sabar Eis, suaranya tolong pelan-pelan, jangan keras-keras. Makin sombong aja nanti si Lisa ya. Ini kayak sebuah kepingan yang mulai menyatu. Nyokap gua ternyata temenan sama istrinya Pak Risman, Bu Sari. Kemarin anaknya sakit. Nyokap gua dong yang bantu bawa ke rumah sakit. Bu Sari sama sekali nggak curiga apa-apa. Dia masih percaya sama suaminya. Dan gua di sana merasa nggak tega. Ya lo bilangin aja lah, Asda. Bongkar kelakuan lakinya. Gak bisa langsung begitu juga, Eis. Ember, Ah, nyebelin. Iya, kita jangan gegabah dong, Eis. Gue juga nggak mau lihat Bu Sari hancur gara-gara gosip yang mendadak ini. Kita harus hati-hati. Ya bener, kita harus punya bukti yang kuat dulu. Kalau salah langkah, maka kita yang kena masalah besar. Di gudang rahasia itu, dari gosip menjadi sebuah rencana untuk membongkar kejahatan Lisa. Sore hari, di kamar rumah Bu Sari, suasana hening. Bu Sari kaget melihat Pak Risman sedang membuka koper, melipat kemeja sangat rapi dan memasukkan parfum serta baju pantai. Pak, ini apa? Kok tiba-tiba packing koper? Anak masih sakit loh. Malah nyiapin baju. Papa mau kemana sih? Papa ada kerjaan dinas ke Bali. Dadakan mah, gak bisa ditinggalin. 3 hari 2 malam. Kerjaan di hari weekend. Tapi si Dede masih sakit loh, Pak. Dan biasanya kalau ada dinas, kan ada surat, ada pemberitahuan. Kenapa tiba-tiba banget? Ya namanya juga tugas DPRD. Kadang dadakan gak bisa ditolak. Ini demi rakyat mah. Demi rakyat. Tapi anak sendiri lagi demam tinggi, Papa tinggalin. Kasian loh anak kita. Sudah deh mah, anak kita juga sudah mendingan. Insya Allah akan cepat membaik. Kalau ada apa-apa, telepon Papa aja ya. Ada yang berubah dari Mas Risman? Dulu setiap anak sakit, dia panik. Sekarang malah sibuk urusin koper. Ketika istri setia diam di rumah, suami malah sibuk dengan koper dan alasan sibuk kerja. Padahal ada seseorang perempuan yang cantik dan muda sedang menunggunya di bandara. Om, capek banget deh jalan begini. Boleh nggak aku digendong aja kayak princess gitu? Haha, dasar kamu ya. Mana bisa digendong di bandara sayang? Ntar semua orang ngeliatin. Biarin aja, biar orang tahu kalau aku spesial. Kan aku permaisurinya, Om. Iya ya, kamu emang spesial. Makanya Om rela ninggalin keluarga cuma buat ajak kamu ke Bali. Kita berdua akan bebas 3 hari. Yeay, Bali bareng Om. Aku udah kebayang nanti kita makan seafood di Jimbaran, naik perahu, foto-foto. Seru banget. Tapi Om jangan kerja-kerja depan laptop ya. Tenang sayang, di Bali kerjaan Om cuma satu, yaitu bikin kamu bahagia. Iya, makin sayang deh sama Om. Malam hari, balkon hotel mewah dengan pemandangan laut Bali yang gelap berkilau diterangi lampu kota. Angin laut berhembus. Lisa berdiri sambil tersenyum bahagia. Pak Risman memeluk pinggang Lisa erat. Om, aku pengen banget langsung jalan-jalan ke pantai sekarang juga. Pengen dengar suara ombak dari dekat. Masa udah jauh-jauh ke Bali, cuma di balkon kamar doang? Sayang, sekarang udah malam loh. Pantai itu sepi, gelap. Besok pagi kita jalan bareng ya. Lihat sunrise, lebih indah, lebih romantis. Malam ini, mending kita bobo yuk. Bobo berdua enak loh. Om ini ya maunya cepet bobo aja.
Aku kan lagi semangat banget ini. Pertama kali loh aku ke Bali. Besok ya, kita kan masih lama di sini. Tapi ya udah deh, asal besok beneran ya. Om jangan PHP. Tenang sayang, Bali ini Om kasih semua buat kamu. Fokus Om di sini cuma kamu, bukan yang lain. By the way Om, istri udah ditelepon belum? Jangan-jangan dia lagi nunggu kabar loh di rumah. Udah dari tadi nelpon berisik banget ya. Tapi emang Om gak angkat. Biarin aja. Di Bali ini fokus Om cuma kamu. Urusan rumah ntar aja. Ih si Om, pantas aja aku makin sayang. Janji ya, besok kita seharian full aku sama Om aja. Jangan ada kerjaan. Janji sayang, besok ada pantai dan pagi sampai malam semua buat kamu. Di Bali, janji manis terucap di bawah langit malam. Karena bagi sang pejabat, malam ini hanya ada Lisa di hidupnya. Pagi itu di sekolah, suasana kantin ramai. Terdengar suara riuh bergosip. Lihat deh, si Lisa update story. Katanya healing di Bali dong. Tapi kok kayaknya bukan healing biasa ya. Ini mewah banget. Healing katanya. Anak SMA healing 2 tahun mewah. Duit dari mana coba? Palingan ya gitulah. Curiga gua jadinya. Coba zoom deh kacamatanya itu. Lihat tuh bayangannya. Itu jelas-jelas kayak bapak-bapak yang mau thrifting. Gaya duduknya aja kelihatan banget, bukan anak muda. Lihat story yang ini deh. Tangannya tuh nongol dikit di frame. Mana pakai jam tangan gede gitu. Mirip banget kayak jam bapak-bapak. Wih, fiksi ini. Dia jadi simpanan. Gue udah bilang si Lisa itu bukan cuma modal cantik. Dia pasti simpanan pejabat. Ya Tuhan, kok sekarang gue jadi malu ya dia sekolah di sini? Di gudang belakang sekolah, gua, Udin, Eis, dan Raisa duduk melingkar kayak lagi rapat rahasia. Alemong deh, udah lihat story si Lisa nggak? Dese pose di kolam renang hotel, captionnya healing terbaik kayak di Bali. Tapi lihat bayangan di kacamatanya, itu jelas-jelas tangan lekong, Nek. Yaitu Om. Jam tangannya gede banget, gilingan deh. Iya, sekarang anak-anak di sekolah sudah mulai curiga kalau si Lisa itu simpenan. Mampus deh dia, gua seneng. Shh, pelan-pelan dong. Gudang ini sepi. Jadi jangan sampai bocor obrolan kita keluar. Pasti bisa runyam. Bukti ini makin jelas sih. Cepat atau lambat, istrinya pasti bakal tahu juga. Gue juga udah gatel pengen cerita ke nyokap gue. Biar istrinya Pak Arisman tahu. Masa lakinya jalan-jalan di Bali sama si Liza, sedangkan dia sendirian di rumah sama anaknya. Kasian gue. Justru itu kita nggak bisa diam aja. Bu Sari bakal terus dibohongin. Dan si Lisa bakal makin jadi ratu yang sok-sokan. Ini harus kita bongkar. Tapi foto-foto dari story si Lisa belum cukup bukti nggak sih? Emang dari jam tangan doang? Cukup. Ya juga ya, yang punya jam tangan itu kan banyak. Gak cuma Pak Arisman doang. Tapi Nek, kalau menurut Eike, ini semua bakal kebongkar sendiri. Tinggal tunggu detik-detik meledak aja. Dan boom, istrinya pasti tahu tentang Dese. Di gudang sekolah, rahasia besar makin jelas. Mereka tahu kebenaran, tapi belum tahu siapa yang berani bicara duluan. Sunset di pantai Bali, Lisa duduk santai di pasir. Risman pakai kemeja pantai, senyum lebar. Gila ya, Om berasa muda lagi loh. Duduk sama cewek cantik di Bali, angin laut, minum kelapa. Kamu benar-benar bikin Om bahagia, sayang. Ya iyalah Om, mana ada istri Om bisa bikin begini. Aku kan paket lengkap, udah cantik, manja, seru. Cuma apa? Cuma aku nggak mau terus-terusan sembunyi Om. Aku capek kalau cuma jadi cadangan. Om sayang sama aku beneran gak sih? Atau cuma buat main-main? Sayang, jangan ngomong gitu dong. Tentu aja Om sayang banget sama kamu. Kalau nggak sayang, nggak mungkin Om ajak kamu ke Bali kan? Sayang doang nggak cukup loh Om. Aku mau kejelasan juga. Om berani nggak tinggalin istri demi aku? Kalau beneran cinta ya, Om harus buktiin. Itu bukan hal yang gampang, Lisa. Kamu tahu sendiri, Om punya anak, punya keluarga. Om butuh waktu buat mikirin ini. Alasan lagi kan?
Aku nggak mau loh jadi rahasia selamanya. Kalau Om nggak berani, ya bilang aja. Paling Lisa pergi dari Om. Tenang sayang, Om janji Om bakal pikirin baik-baik. Asal kamu jangan tinggalin Om ya. Om sangat butuh kamu. Di pinggir pantai, seorang pejabat merasa muda lagi. Tapi di balik tawa dan pelukan, ada tuntutan, cinta sejati atau sekedar nafsu. Dan jawaban itu bisa menghancurkan rumah tangga. Malam hari di Hotel Bali, HP berdering. Nama Bu Sari, istrinya muncul. Wajahnya tegang. Halo Ma, maaf ya tadi Papa sibuk banget, banyak urusan. Gimana anak di rumah? Udah mendingan? Alhamdulillah udah baik kan. Tapi Pak, kok sampai segitunya sih sibuk? Sampai lupa telepon rumah, lupa anak. Apa kerjaan lebih penting dari keluarga? Maaf Ma, namanya juga dinas mendadak. Papa bener-bener gak bisa pegang HP terus. Jangan salah sangka ya. Papa sibuk kerja kok di sini. Om, aku lapar nih. Ayo kita pesen makan. Atau mau keluar aja? Pak, suara siapa itu barusan? Itu perempuan ya? Shh, jangan ribut dulu sayang. Om lagi telepon istri ini. Ih, istri Om ganggu aja. Udah Lisa bilang, tinggalin aja sih dia. Sayang, udah Om bilang jangan berisik. Ngapain sih Om mempertahankan cewek yang udah tua begitu? Mending sama Lisa aja. Masih muda, seksi, dan endul lagi servisnya. Halo Ma. Iya Pak. Suara siapa itu barusan? Itu suara TV Ma. Papa lagi di hotel kan, ada TV nyala kenceng banget. Lama karena barusan cari remote buat matiin. Jangan salah sangka ya Ma. TV. Pak, jangan bohong ya sama Mama. Itu tadi kayak suara perempuan. Sudah dibilang itu suara TV, kok suara perempuan? Sudah dulu ya Ma, ini ada meeting sambil mau dinner. Nanti Papa kabarin lagi ya. Telepon yang seharusnya jadi pengobat rindu justru membuka pintu curiga. Suara manja perempuan menggores hati seorang istri yang setia menunggu di rumah. Di salah satu beach club di Bali, Lisa sedang scroll Instagram. Dia terlihat kaget, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sewot. Gila ya, si Elis keterlaluan banget. Di komen IG aku dia bilang aku ani-ani. Parah banget. Dasar si Elis cewek norak yang berani ngata-ngatain aku di belakang. Lis itu siapa sayang? Ini si Elis Om, teman sekolah Liza. Dia emang musuh bebuyutan sih dari dulu. Udahlah sayang, jangan diambil hati. Si Elis itu iri sama kamu. Mungkin dia sakit hati lihat kamu jadi pusat perhatian sekarang. Tapi kan sebel Om, masa aku dibilang ani-ani? Kita kan pacaran ya Om. Mereka cuma bisa nyinyir di belakang aja. Ya udah, jangan dilawan. Kamu juga sih. Ngapain semua diposting ke sosial media? Nanti orang lain jadi kepo kan? Aduh Om, hari gini nggak flexing. Ya rugi dong. Justru harus pamer. Biar makin kelihatan kalau aku itu ratu. Biar mereka tambah iri. Ya sudah, nggak usah mikirin itu. Boleh nggak kita nikmati liburan di Bali aja? Mereka itu nggak penting. Yang penting itu kita. Isi Om. Pinter banget bikin emosi Lisa turun lagi. Di sekolah, seperti biasa selalu ramai. Kita berkumpul sambil tertawa puas isengin Lisa yang berada di Bali. Haha, komen gua dihapus dong sama si Lisa yang ani-ani itu. Tapi udah sempet di-like orang-orang. Pasti sekarang dia lagi ngamuk tuh di Bali. Wis, lu parah banget. Tapi gua juga puas sih dengernya. Hahaha. Nah kan, biarin aja. Justru makin seru. Biar semua sekolah tahu siapa si Lisa sebenarnya. Nggak ada yang lebih puas deh dari ngelihat dia kepanasan. Ember, dasar OKB, norak, semua-semua di post. Padahal dia duitnya dari yang gak halal kan? Gilingan deh. Dipikirnya dia keren kali ya. Padahal bagi gue itu norak banget. Gue aja anak orang kaya gak pernah tuh flexing. Ngapain coba? Bahas siapa sih ini mereka Jafir? Biasa Iam, dari minggu kemarin cewek-cewek lagi sibuk bahas si Lisa yang katanya simpanan pejabat. Simpanan? Simpanan gimana maksudnya?
Tuh, mereka yang lebih tahu banyak daripada gua. Guys, gimana ceritanya? Si Am pengen tahu ini. Si Am ale emong deh. Dese udah beberapa minggu ini jadi simpanan wakil ketua DPRD, Nek. Pak Rizwan Kurniawan. Kenal kan, Ye? Nah, si Udin semangat 45 tuh kalau bergosip. Ini bukan gosip, tapi ini beneran Zafir. Si Lisa itu emang aneh-aneh. Hah? Serius? Dibungkus tuh si Lisa ke Bali? Dia lagi staycation di Bali, Iam. Oke guys, sudah saatnya kita labrak dia waktu dia masuk sekolah nanti. Kita suruh dia jauhin Pak Risman. Kalau enggak, kita akan bilang ke Bu Sari. Wih, seru nih. Kau cewek-cewek udah urusan labrak-melabrak. Sore itu di rumah gua, nyokap lagi sibuk menyetrika. Lalu tiba-tiba ada telepon dari Ibu Sari. Halo, Neng. Iya Ibu, kumaha kabarnya? Anaknya udah agak mendingan kan? Iya, Bu Neng. Alhamdulillah panasnya udah turun. Tapi rumah sepi banget. Suami saya lagi ada kerjaan ke Bali. Katanya 3 hari. Oh gitu. Terus kumaha tuh? Saya agak bingung sendiri. Boleh nggak Ibu Neng temenin saya di rumah malam ini? Biar ada yang ngajak ngobrol, biar rame aja. Oh, bisa atuh Bu. Insya Allah saya temenin. Saya ajak temen juga nggak apa-apa. Si Teteh, biar makin seru. Kumpulan emak-emak, kumaha? Oh, boleh. Ajak aja, biar makin rame kan. Nanti di sini kita masak-masak. Asik, siaplah. Makasih banyak ya Bu Neng. Hati-hati nanti di jalan ya. Asda, cepet atuh, siapin motor. Anterin Mama ke rumah Bu Sari sekarang. Mama rek nginep di sana. Di tempat lain, Teteh pamit ke Iam. Dia akan menginap di rumah Ibu Sari. Iam, anakku tersayang, jaga rumah ya. Mama mau nginep di rumah Bu Sari dulu, istrinya Pak Rizman Kurniawan. Wakil ketua DPRD itu? Kenal dari mana, Mah? Iya, betul. Kan waktu itu pernah ikut acara UMKM. Kenalnya di situ. Kenapa bisa sampai nginep? Udah kayak bestie aja. Kasihan Bu Sari, katanya suaminya lagi sibuk, ada kerjaan di Bali. Jadi dia kesepian. Lah, bukannya gosipnya di sekolah Pak Risman ajak si Lisa ke Bali ya? Siapa Lisa? Cewek di sekolahan mah yang terkenal cantik, tapi dia nakal. Katanya Pak Risman jalan sama dia ke Bali. Ih Iam, jangan sembarangan ngomong. Pak Risman itu orang baik, alim dan sayang keluarga. Masa pergi ke Bali sama perempuan? Yes, si Mama nggak percaya. Mau Iam ceritain kronologinya? Ya udah, ceritain sebelum Mama pergi. Jalan malam agak sepi, motor melaju pelan. Gua membonceng nyokap sambil ngobrol. Asda, kamu tahu nggak? Hebat pisan loh Pak Risman. Setiap hari sibuk wae. Pasti ayak wae keluar kota untuk kepentingan rakyat. Pret, kepentingan rakyat. Sibuk apaan? Kalau sibuk beneran buat negara, nggak masalah. Tapi, ya gitu deh mah. Gak semua yang kelihatan sibuk itu beneran sibuk. Asda, kamu tuh jangan suuzon ke pejabat. Beliau itu orang baik. Lihat weh tiap acara, pidatonya bagus pisan. Senyumna oge ramah. Kadang ya mah, yang senyumnya ramah di depan orang banyak, justru di belakangnya bikin orang lain nangis. Hah? Maksud kamu naon Asda? Jangan bikin Mama penasaran atuh. Kamu tahu sesuatunya? Oke mah, Asda akan cerita soal Pak Risman. Asal Mama jangan kaget dan loncat dari motor ya. Sesuatu rahasia besar perlahan akan mulai terbongkar. Di Bali, Pak Risman dan Lisa masih lupa daratan. Mereka dimabuk cinta. Om, ini gila banget. Aku baru pertama kali ke tempat sekeren ini. Rasanya kayak mimpi. Hahaha, apa Om bilang? Sama Om, hidup kamu pasti beda. Belum pernah kan ke nightclub? Lupakan musuh-musuh di sekolah. Lupakan juga masalah. Malam ini kita akan jadi raja dan kamu ratu. Om, aku suka banget sama Om. Lisa sayang sama Om.
Om juga sayang sama Lisa. Kamu bikin Om lupa umur. Lupa semuanya. Minum lagi Om, kita nikmatin semuanya. Lupain ya keluarga di rumah. Mereka tidak tahu kebahagiaan itu cuma sesaat, karena semua kenangan yang terjadi di Bali sebentar lagi akan menjadi akhir dari kisah mereka. Di sebuah restoran seafood di daerah Jimbaran, Pak Risman dan Lisa sedang makan malam bersama. Begitu romantis, seakan-akan dia lupa punya keluarga di rumah. Gak percaya ya, besok kita udah pulang lagi. Iya, ternyata 3 hari nggak cukup ya. Tapi Om, makasih ya, liburan ini bener-bener indah. Aku nggak nyangka lo bisa ke Bali, hotel mewah, makan enak, pantai, semuanya kayak mimpi. Sayang, selama kamu sama Om, semua harus yang istimewa. Itu semua buat kamu senang. Emang kau sama istri gak pernah liburan semewah ini ya? Liburan juga sih, tapi nggak semewah ini, biasa-biasa aja. Sekedar kewajiban gitu. Tapi kalau sama kamu, pesawat saja harus bisnis kelas. Iya pulang pergi pakai bisnis kelas segala. Senang deh punya pacar pejabat dari pemerintahan. Lisa, nanti kamu bikin paspor ya. Om akan ajak kamu ke luar negeri. Mau ajak Lisa kemana lagi Om? Singapura atau Malaysia? Masa sekitar Asia? Ke Eropa dong. Kita akan seminggu liburan di sana. Eropa? Mau dong. Apa nanti kata anak-anak di sekolah? Lisa makin sayang deh sama Om. Restoran tersebut jadi saksi cinta terlarang mereka. Sementara di rumah, istri setia menunggu sambil ditemani teman-temannya. Alhamdulillah, saya senang banget ada Ibu Neng sama Teteh nginep di sini. Rumah jadi rame kan? Nggak sepi lagi. Ibu, meni banyak pisan ini kue-kuenya. Atau nggak bakal kemakan? Iya, banyak banget, Bu. Ini udah kayak mau ada acara besar aja. Ya nggak apa-apa, karena suami saya kan lagi kerja di Bali. Dan kalian jadi teman ngobrol saya. Makanya harus dijamu yang spesial. Waduh, alhamdulillah ya, Neng. Iya, alhamdulillah. Tapi boleh meren kalau kue-kue ini nggak habis, besok bisa saya bungkus. Jang, barudak di rumah. Ih, malu-malu sih, Neng. Gak apa-apa, besok bungkus aja ya. Buat si Asda dan si Adiba kan? Muhun, alhamdulillah. Ih, saya juga boleh bungkus ya. Buat si Iam, anak saya. Boleh, boleh. Mau sekalian bungkus sofa, lemari es, sama mesin cuci juga. Ambil aja semua ibu-ibu. Jadi malu. Ih, beneran. Ada kalian, saya jadi terhibur loh. Dia kesepian lagi. Makasih banget ya. Kamar hotel mewah, koper terbuka di atas ranjang, baju-baju berserakan. Lisa duduk sambil melipat dress tipis, senyum puas. Risman di sampingnya memasukkan kemeja pantai ke koper. Om, jangan lupa ya kata-kata Lisa. Setelah besok sampai di Jakarta, segera ngobrol sama istri. Lisa pengen memiliki Om sepenuhnya. Lisa nggak mau loh selamanya jadi simpanan begini. Sayang, kamu itu udah milik Om. Lihat aja sekarang. Kita di Bali bareng. Apa itu belum cukup? Tapi Lisa selalu bersembunyi di balik bayang-bayang Om. Capek loh begitu. Lisa itu pengen nunjukin ke semua orang, Om itu punya Lisa. Iya sih, kamu emang cocok mendampingi Om. Ya kan? Dan rumah Om yang gede itu, bayangin deh kalau aku yang tinggal di sana. Cocok banget kan? Bukan Bu Sari yang udah tua. Cuma aku loh yang bisa bahagiain Om. Oke, besok sesampainya di Jakarta, Om akan bicara ya sama istri. Semoga kita berjodoh ya Lisa. Nah, gitu dong Om. Ketika cinta terlarang menuntut tahta, seorang pejabat kini terjebak dalam perangkap antara rumah mewah dan rumah tangga, dan antara istri setia dan simpanan muda.
Guys, akhirnya gua udah cerita ke nyokap dong. Kalau si Lisa itu simpanan Parisman. Alemong, bakal seru sih ini. Nah, begitu dong. Itu yang gua tunggu-tunggu loh dari kemarin. Duh, lama banget deh pergerakannya. Terus gimana kata nyokap lo, Asda? Dia kaget, tapi awalnya nggak percaya. Lama-lama setelah gue cerita, dia akhirnya percaya juga. Gilingan. Terus Nek, kapan nyokap Ye akan cerita ke Bu Risa? Iya, biar mampus tuh si Lisa. Rasain. Nyokap gua kan malam ini nginep di rumahnya Purisa. Nah, katanya dia akan mencari waktu yang tepat buat ngomongin hal itu sama dia. Wih, keren. Bentar lagi kelak deh cerita si Lisa ini. Tapi gua pengen si Lisa itu kena azab dulu deh. Dasar ani-ani, harus diberi pelajaran itu orang. Kembali ke rumah Bu Sari, ketegangan memuncak antara nyokap dan teteh yang sudah sama-sama tahu rahasia besar atas perselingkuhan Parisman. Neng, saya pengen cerita, tapi ini jangan bilang siapa-siapa ya. Teteh, saya juga mau cerita sesuatu, cuma gak bisa depan Bu Sari. Jangan-jangan kita punya berita yang sama. Tadi sore si Iam cerita ke saya, katanya Parisman di Bali itu bukan kerja, tapi sama cewek muda. Astagfirullah, saya kaget setengah mati. Tah, eta, saya juga dapat berita iya dari si Asda. Katanya sama si Liza, anak SMA di sekolah mereka. Sama ditunjukin foto-fotonya, cuma belum jelas buktinya. Pantesan anak-anak tahu duluan. Ternyata teman sekolahan mereka sendiri. Jahat banget ya ternyata Parisman. Katanya teh, sebelum balik, si Asda pernah oge mergoki Parisman masuk hotel sama si Lisa di daerah Kuningan. Gelok tuh. Ya Tuhan, jadi beneran, bukan gosip doang. Kalau gitu gimana Bu Sari? Kasihan banget dia, gak tahu apa-apa. Malah seneng kita datang nemenin. Saya oge bingung teh. Kalau kita cerita bisa bikin Bu Sari hancur. Tapi lamun kita cerita dosa juga rasanya nutupin kebenaran. Besok aja ceritanya Neng, biar nggak ganggu waktu tidurnya Bu Sari. Oh, oke atuh kalau begitu. Di meja yang penuh makanan, tapi kali ini gosip yang jadi santapan. Dua sahabat dihadapkan pada sebuah keputusan. Ini saatnya membongkar kelakuan suami yang tukang selingkuh. Pagi hari, pesawat kelas bisnis menuju Jakarta. Parisman duduk di sebelah Lisa. Mereka tampak mesra, seakan pasangan yang sah. Om, asyik banget ya. Pulang pun pakai kelas bisnis. Rasanya kayak jadi sultan. Aku pengen posting foto selfie biar semua orang makin iri. Udah cukup sayang, jangan posting lagi. Orang-orang bisa curiga. Kita harus hati-hati. Terlalu aneh kalau kamu selfie di bisnis kelas. Ih, si Om boring banget deh. Liburan enak, pulangnya juga enak. Masa harus sembunyi-sembunyi terus? Biarin aja Toh, aku gak dapat makan juga dari mereka. Kamu bandel juga ya Lisa? Lisa pengen orang-orang tahu kalau Om sudah milik Lisa. Tenang sayang, semua itu ada waktunya. Sekarang kita nikmatin aja perjalanan pulangnya ya. Di kelas bisnis, mereka duduk bak raja dan ratu. Tak tahu akan ada sesuatu yang menunggunya di rumah. Di belakang rumah Bu Sari, Tete dan nyokap gua duduk berdua bersama Bu Sari. Suasana kaku, tidak ada tawa. Bu Sari, sebenarnya ada hal yang mau kita omongin. Cuma rasanya berat banget. Iya, bingung pisan. Semalaman kita berpikir harus mulai cerita di mana. Gak apa-apa, bicara aja. Ada apa sih? Kok serius banget kalian? Kamu dulu teh, ceritakan semuanya. Saya nggak bisa pendam informasi ini. Begini Bu Sari, saya dengar dari Iam anak saya, katanya Parisman di Bali bukan kerja, tapi ada perempuan lain di sana.
Iya, perempuan itu ternyata masih satu sekolahan sama anak-anak kita. Di sekolah mah sudah ramai pisan gosip ini, karena si perempuan sering posting. Dan katanya lagi, apa Neng? Kata anak saya si Asda, dia lihat sendiri Pak Risman masuk hotel sama si Lisa. Maafkan, kita baru bisa bilang ayeuna. Iya, kita bingung harus jujur atau enggak. Suasana hening. Bu Sari diam, menatap Teh di depannya. Wajahnya datar tapi matanya berkaca-kaca. Teteh dan nyokap gua menatap cemas, menghirup nafas panjang. Sayang, Om jadi kepikiran sesuatu nih. Gimana kalau kamu pindah ke apartemen aja? Biar Om lebih gampang ketemuin kamu. Om, serius? Aku punya apartemen sendiri gitu? Iya, biar nggak ribet ngatur waktu. Nggak ribet juga harus check-in di hotel. Bagaimana? Kamu suka nggak? Ah, Lisa seneng banget. Makin sayang deh sama Om. Tapi Lisa nggak mau kesepian di sana. Iya, nanti Om akan sering-sering ke sana. Apartemen itu buat kamu. Anggap aja rumah kita berdua. Tapi Om, harus ingat ya, bukan berarti Lisa tinggal di apartemen, terus Om lupa sama janjinya. Aku pengen jadi satu-satunya. Om jangan lupa, minta cerai dari Bu Sari. Lisa, itu gak gampang. Makanya selama proses itu, Lisa tinggal dulu ya di apartemen. Di balik tawa mesra perempuan simpanan, ada air mata dari istri yang setia, yang sudah mulai tahu segalanya. Teteh dan Neng, sebagai seorang istri, saya sebenarnya sudah tahu semuanya. Sudah tahu? Dari lama saya sudah curiga, telepon gak diangkat, alasan dinas mendadak, perubahan sikapnya begitu cepat. Dan kemarin, saya dengar sendiri ketika saya menelpon, mendengar suara seorang perempuan. Saya pura-pura tidak tahu demi anak-anak, tapi sebenarnya hati saya hancur. Yang paling berat, saya tidak tahu siapa perempuan itu. Saya hanya pura-pura curiga, tapi tidak ada wajah, tidak ada nama. Saya jalani hari-hari sambil pura-pura kuat, pura-pura tidak tahu. Tapi hari ini, kalianlah yang membuka kepingan itu. Akhirnya saya lega, kita sudah cerita begini, Bu. Terima kasih ya, Teteh, Neng. Meskipun hati saya hancur, setidaknya sekarang saya tahu siapa sebenarnya orang ketiga itu. Bu Sari, maafin kita ya, menyampaikan semua informasi ini kepada Ibu. Tidak usah minta maaf, yang bersalah bukan kalian, tapi suami saya sendiri. Saya hanya berdoa, semoga dia bertobat sebelum Tuhan membuka semua aibnya. Di balik secangkir teh, seorang istri menelan kepahitan. Dia sudah tahu semuanya, hanya menunggu waktu. Kapan dunia ikut tahu? Mah, gimana? Sudah bilang belum sama Bu Sari tentang semua yang sebenarnya Mama tahu? Udah, Asda. Si Teteh juga udah tahu dari si Ian. Akhirnya kita ceritain panjang lebar, anu lengkap pisan. Terus kata Bu Sari gimana mah? Dia kaget gak? Si Bu Sari ternyata sudah tahu, Asda. Biasanya insting seorang istri langsung keluar kalau suami berbuat yang macam-macam. Oh, jadi Bu Sari sudah tahu. Terus gimana reaksinya? Ibu Sari nangis, tapi tegar pisan. Dia bilang terima kasih. Dia udah lama pisan ngerasa ada yang aneh, tapi gak tahu siapa perempuannya. Sekarang dia udah tahu dan itu bikin hatinya hancur. Berarti rahasia itu udah pecah. Cepat atau lambat, Pak Risman bakal kena batunya ini. Di ruang tamu rumah, pintu terbuka. Pak Risman masuk dengan koper. Wajahnya dibuat lelah, seolah-olah capek kerja dari Bali.
Bu Sari menunggu dengan tatapan dingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya pulang juga. Capek banget, mah. 3 hari di Bali, penuh rapat seharian. Kepala rasanya mau pecah. Tapi beruntung, akhirnya bisa pulang juga. Capek. Bukannya itu yang Papa mau. Maksudnya, mah? Bukannya di Bali, Papa sudah senang-senang sama perempuan lain. Mama ngomong apa sih? Perempuan yang seharusnya jadi anak kamu. Malah kamu jadikan simpanan. Mama jangan seuzon gitu sama Papa. Sekarang kamu jujur, atau saya laporkan dengan tuduhan perzinahan. Pagi itu suasana jadi menegangkan. Bu Sari berdiri dengan wajah yang dingin. Terlihat kepanikan di muka Pak Risman. Tak ada lagi kebohongan yang harus disembunyikan. Pak, cukup sudah. Jangan lagi bilang rapat atau dinas. Ini semua buktinya. Foto-foto kalian di Bali. Itu semua jelas kamu, Pak. Dan ini waktu kalian check-in di Hotel Jakarta. Beruntung sekali aku punya teman-teman yang sangat baik menunjukkan ini semua. Ma, tolong jangan bahas ini lagi. Semua ini gak benar. Masih gak mau ngaku? Selama ini saya selalu jaga harga diri Papa. Saya gak pernah mau cek HP Papa. Tapi hari ini saya pengen lihat semuanya. Di situ pasti banyak bukti. Mama, please. Sudahi semua ini. Kamu yang harus sudahi semua ini. Atau mau kita lanjutkan lewat proses hukum? Saya nggak takut. Berarti semua yang Papa bangun selama ini, karir, nama baik, kedudukan, akan hancur seketika. Kamu pilih mana, Pak? Suasana tegang. Tak ada lagi kebohongan yang harus disembunyikan. Pak Risman tiba-tiba terisak. Lalu jatuh bersujud di depan kaki Bu Sari. Suaranya pecah penuh penyesalan. Ma, ampun. Saya hilaf. Saya benar-benar tergoda oleh wanita itu. Nafsu sudah menutup akal saya, Ma. Saya salah besar. Maafkan saya, Ma. Maafkan saya. Saya janji akan pergi meninggalkan dia. Bu Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi air matanya tetap dingin. Ia tidak menyentuh Pak Risman, hanya menatap sambil berdiri. Sore hari di apartemen, Lisa senyum lebar sambil selfie. Ia tertawa puas. Hahaha, akhirnya punya apartemen sendiri. Thanks Om Risman, kamu terbaik deh. Ini baru namanya hidup sebagai ratu. Pasti anak-anak di sekolah pada iri melihat story gua. Tinggal di apartemen mewah. Apalagi si Elis, biar dia mati berdiri melihatnya. Dah, gua post sekarang. Tapi kenapa ya si Om Risman dari tadi nggak balas chat gue? Apa dia sibuk? Telepon juga nggak diangkat. Apa-apaan sih ini? Baru juga kemarin manis-manis bilang gua ratu, sekarang malah ngilang gini. Jangan bilang lagi kumpul keluarga ya. Ih, dasar lelaki. Kalau udah enak, ujung-ujungnya kabur. Brengsek. Kemana sih? Manis di awal ternyata busuk di belakang. Di apartemen mewah yang penuh janji, seorang simpanan mulai merasakan sepinya kebohongan. Lelaki yang dulu mengangkatnya ke atas, kini menghilang. Siang itu di halaman sekolah, Elis, gua, Raisa, dan Udin duduk bareng sambil ngobrol. Tiba-tiba Lisa datang dengan langkah yang sombong. Halo losers, masih nongkrong di bangku sekolah? Gua cuma mampir bentar, soalnya sekarang gua udah gak selevel sama kalian. Kok tiba-tiba bau got ya? Kayaknya ada yang cepirit deh ini. Tahu nggak? Gue udah pindah ke apartemen baru, mewah banget. Om gua yang beliin. Jadi jangan heran ya kalau gua udah naik kasta. Sedangkan kalian masih aja kayak rakyat jelata. Kasian, gua aja yang punya apartemen gak berkeluar-keluar tuh. Norak deh lo. Ember, dasar OKB. Udah ya, cukup sekian informasi dari gua. Tetap pantau story-story gua ya. Karena kalian nggak pernah bisa jadi seperti gua. Lisa, gua malah nggak yakin lo bakal lama hidup mewah kayak gini.
Om lo bakal beneran balik lagi deh ke istrinya. Betul, palingan juga om lu ninggalin lo, dan lo bakal balik lagi jadi rakyat jelata. Ngemis gift. Haha, kalian pikir si Om bakal ninggalin gua? Jangan mimpi, dia sayang banget sama gua. Makanya gua dikasih apartemen mewah. Dia janji kok bakal terus sama gua. Bau-baunya. Lo aja nggak yakin sama om lo. Jangan-jangan om lo itu udah kabur. Lo cuma dipakai doang. Diam lo semua. Om gua nggak kayak gitu. Dia lagi sibuk aja sekarang. Gua tetap ratunya, ngerti? Iya, ratu monyet. Sore hari di Cafe Raisa, Bu Sari dengan sengaja menemui mereka. Beliau ingin tahu siapa Lisa sebenarnya. Jadi hubungan mereka sudah berjalan 1 bulan. Iya Bu, awalnya mereka kenal di sosial media. Si Lisa itu anak baru di sekolah. Dari awal masuk aja udah bikin onar. Dia sombong, sok ratu. Ya Bu, banyak yang curiga sejak dia flexing di sekolah. Puncaknya waktu dia pergi ke Bali bersama Pak Risman. Oh ya, satu lagi Nek. Bu, Eka denger langsung Desa bilang Om Risman udah dibeliin apartemen buat si Lisa. Alemong kan? Pak Risman ngasih apartemen? Iya Bu, berita itu baru pagi ini kita dapat. Dia bangga banget berkuar-kuar di sekolahan. Terima kasih ya. Kalian semua sudah jujur. Sekarang saya tahu siapa Lisa itu. Dan saya tahu juga apa yang harus saya lakukan. Ketika seorang istri mencari kebenaran, semua kepingan pun terkumpul. Nama yang disembunyikan akhirnya terucap. Dan perang rumah tangga tak lagi bisa dihindari. Malam itu di apartemen, Lisa mondar-mandir dengan wajah kesal. HP-nya berkali-kali mencoba telepon Pak Risman, tapi tetap nggak diangkat. Dasar Om brengsek, waktu enak doang nempel-nempel, sekarang hilang. Terus ini apartemen siapa yang bayarin? Hak kepemilikannya gimana? Masa gua ditinggal begini sih? Laki-laki semua sama aja, nafsu doang. Kalau udah puas langsung kabur. Tega banget ninggalin gua kayak gini. Tiba-tiba suara pintu apartemen terbuka. Siapa itu yang masuk? Jangan-jangan Pak Risman. Halo Lisa, lagi apa di sini? Loh, kok bisa lo masuk ke apartemen gue? Hahaha, apartemen lo? Jangan GR Lis, ini bukan apartemen lo. Yoi, lo pikir bisa selamanya nyaman di sini? Semua orang udah tahu siapa lo sebenarnya. Keluar lo semua. Gua panggil security lo sekarang juga. Gila ya, kalian masuk tanpa izin? Izin sapo se? Izin yang punya apartemen maksud ye. Yang patut diusir itu bukan mereka Lisa, tapi kamu. Karena apartemen ini milik saya. Dan kamu gak punya hak tinggal di sini. Malam ini, seorang simpanan akhirnya dihadapkan pada ratu sebenarnya, yaitu pemilik apartemen sesungguhnya. Di apartemen mewah, Lisa panik, HP di tangan. Ia mencoba menelpon Pak Risman, tapi tak tersambung. Wajahnya gusar. Kenapa sih Om gak angkat-angkat telepon gua? Om harus ada di sini. Percuma Lisa, dia sudah tidak mau bertemu denganmu lagi. Dan apartemen ini bukan milikmu. Segera bereskan barang-barangmu, lalu pergi dari sini. Tidak bisa, enak aja. Pak Risman sudah memberikan apartemen ini ke gua. Ini apartemen gua, hak gua jelas di sini. Kalau apartemen ini milik lo, mana surat-suratnya Lisa? Iya, tunjukin sama kita. Alemong deh ye. Segera bereskan barang-barang kamu. Kalau kamu tidak segera pergi, kita lanjutkan semua ini ke jalur hukum. Dan kalau itu terjadi, kamu akan kehilangan masa depanmu. Akhirnya kena batunya juga si ratu bermasalah ini. Lo pikir gue takut? Gue gak bakal keluar. Apartemen ini milik gue. Lo cuma istri tua yang udah enggak dipeduliin sama suaminya lagi. Lisa, lo udah keterlaluan ya ke Bu Sari. Ternyata kamu sudah kelewatan ya. Security, syarat perempuan ini.
biar dia keluar dari apartemen sekarang juga. Akhirnya kena batunya juga si ratu bermasalah ini. Keluar dari hidup saya dan keluarga saya. Saya tidak ingin mengotori kedua tangan saya ini. Gua janji gua akan balas dendam. Lihat saja nanti. Emang ya, Nek? Bu Sari sangat berkelas banget. Begitulah cara balas dendam yang keren, Udin. Elegan. Lisa digiring oleh security keluar dari apartemennya. Wajahnya penuh emosi, campur malu dan dendam. Malam itu, sebuah kos kecil yang sempit. Lisa duduk, air mata membasahi pipi. Menatap HP tanpa balasan dari Pak Risman. Kenapa, Om? Kenapa lo tega ninggalin gue kayak gini? Bener kata mereka, gua kembali lagi jadi rakyat jelata. Mas sekarang lebih rendah. Padahal lo yang janjiin apartemen, janjiin dunia buat gue. Katanya akan memilih gua. Dasar lelaki busuk. Gua gak percaya lagi sama cowok. Besok paginya di sekolah, Lisa masuk kelas dengan wajah lelah. Matanya sembab, beberapa siswi berbisik-bisik. Itu dia tuh, si Lisa. Yang katanya si Ratu cantik. Mukanya kok lelah begitu. Cantik dari mana dia? Haha, kemarin pas jadi simpanan belagu bener, pamer, flexing. Sekarang balik lagi jadi buangan. Kasian banget. Makanya ya, hidup itu jangan banyak gaya. Biasa-biasa aja lah kita jadi orang. Ending-endingnya begitu tuh kayak dia. Pagi itu Lisa dipanggil ke ruang BK sekolah. Lisa duduk di kursi dengan wajah tegang. Di depannya ada guru dan kepala sekolah. Suasana hening dan berat. Lisa, kami panggil kamu ke sini karena ada hal yang serius. Berita tentang kamu dan Pak Risman sudah menyebar luas. Semua siswa dan siswi, bahkan orang tua murid, sudah mendengar. Kami sudah dapat permintaan langsung dari pihak keluarga Bu Sari dan Pak Risman. Setelah mempertimbangkan reputasi sekolah, dengan berat hati, kami harus mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Apa? Jangan. Tolong jangan keluarkan saya. Saya masih mau sekolah. Saya pasti punya masa depan. Tolong Pak, Bu, jangan begini ke saya. Lisa, ini bukan lagi tentang pelajaran di kelas. Ini tentang nama baik sekolah. Tentang perilaku yang sudah mencoreng semuanya. Kami sudah tidak bisa menutup mata lagi. Tidak, jangan keluarkan saya. Semua itu salah Om Risman, bukan salah saya. Tolong jangan hukum saya. Lisa, kami paham perasaanmu. Tapi masalah ini bukan lagi soal benar atau salah. Ini soal nama baik sekolah. Soal lingkungan belajar yang sudah tercoreng. Jadi semua orang ninggalin saya. Teman-teman juga menjauh. Sekarang sekolah juga buang saya gitu. Kami tidak membuangmu, Lisa. Tapi kamu harus belajar dari kesalahan ini. Hidup tak berhenti di sini ya, Lisa. Baiklah, kalau memang itu keputusan kalian, saya terima. Tapi percayalah, saya yang korban di sini. Ketika pintu sekolah tertutup, kini hanya ada tangisan penyesalan. Di gudang sekolah yang biasa jadi tempat rahasia, kami berkumpul. Udah jelas ya, Nek. Akhirnya si Lisa jatuh juga. Dari Ratu Flexing, katanya sekarang jadi buronan loh. Tamat riwayatnya. Emong deh ah. Puas banget gua. Dari awal gua udah bilang, bocah ini cuma bikin malu. Cocok tuh, sekarang pasti dia nangis-nangis di jalanan. Iya, tapi tetap aja gue masih kasihan juga. Salah dia sih udah jelas, tapi dia kejebak nafsu orang dewasa. Itu yang paling salah sebenarnya. Tapi yang paling enak di sini yaitu Pak Risman. Dia nggak dapat hukuman dong, hanya teguran dari Ibu Sari. Iya, dia masih nongol di TV, masih senyum-senyum kayak nggak ada apa-apa. Gak ada teguran, gak ada sanksi. Ada sebalnya juga sih gua sama dia. Gilingan, itulah enaknya jadi pejabat. Kalau salah, yang jatuh orang lain. Dia malah mencalonkan jadi gubernur kan sekarang. Ya sudah ya, itu semua sudah bukan urusan kita. Yang penting,
urusan ini sudah selesai. Sepulang sekolah, sore hari, Lisa bertemu dengan ibu kos. Sambil menunjukkan wajah yang cemas, mengajak bicara. Lisa, maaf ya nak, saya nggak bisa terusin kamu tinggal di tempat saya. Barusan ada surat ditempel polisi di pintu. Katanya kamu dicari atas laporan perzinahan. Saya takut, jangan sampai kos ini juga kena masalah. Bu, tolong jangan usir saya. Orang tua saya juga nggak mau lagi terima saya. Saya nggak punya tempat lain lagi. Ini sebenarnya salah Om Risman. Saya korban, Bu. Tolong percaya saya. Lisa, saya ngerti, tapi sebaiknya kamu pindah kota saja. Kabur, jangan di sini. Lingkungan sudah heboh. Saya nggak bisa nolong lebih dari ini. Ketika perempuan simpanan terusir dari kosan yang sempit, pejabat masih melangkah manis di layar kaca dengan senyuman. Dasar Om Bajikan, lo masih bisa senyum di TV. Sementara gue diusir, gue dikejar-kejar. Kenapa cuma gue yang hancur sendiri? Gue janji, gue akan balik lagi. Gue akan balas dendam sama kalian. Hai kawan, aku yakin kita bisa. Kesuksesan sudah di depan, bahagiakan kita celah.